Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Idam Khalid dengan NPM 174290026, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika semester 7, di mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan tutorial penjelasan tahapan pengembangan sistem, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Armin Sidik Fkom. Nah, di sini ada tahapan pengembangan sistem. Nah, jadi sebelumnya apa itu pengembangan sistem? Dapat dikatakan pengembangan sistem itu sebagai langkah untuk memperbaiki sistem yang ada secara keseluruhan, untuk meningkatkan kemampuan atau keefektivitasan dari sistem tersebut. Di mana di sini ada beberapa tahapan dari pengembangan sistem. Yang pertama itu ada perencanaan, analisa, desain, pengembangan, testing, implementasi, dan pengoperasian dan pemeliharaan. Jadi kita akan bahas satu persatu bagaimana dari tahap perencanaan sampai pengoperasian dan pemeliharaan. Di sini yang pertama ada perencanaan atau disebut juga survei sistem atau preliminary. Di sini yang dilakukan antara lain ada identifikasi masalah, peluang, dan arahan. Identifikasi masalah di sini berarti kita mengidentifikasi dari sistem yang sudah ada apakah permasalahan selama ini yang terjadi ketika menggunakan sistem tersebut. Lalu dilihat dari peluangnya, apakah ketika nanti dilakukan perbaikan akan menimbulkan keuntungan ataupun malah tidak ada sama sekali. Lalu arahan ini biasanya dari pihak ataupun perusahaan misal yang memiliki sistem yang ingin dikembangkan, jadi diarahkan sistemnya mau gimana gitu. Lalu ada definisi lingkup kerja. Definisi lingkup kerja itu berarti di sini lingkungan tempat kerja di mana sistem itu dipakai. Jadi seperti apa di sana ruang lingkup kegiatan pekerjaannya ataupun sistem ini dipakainya untuk apa. Jadi didefinisikan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada penyusunan proposal. Biasa ada dokumentasi hal-hal apa saja yang nantinya akan dibutuhkan pada saat akan melakukan pengembangan. Lalu yang kedua di sini analisa. Atau dikatakan analisa ini sebagai teknik pemecahan masalah yang mendekomposisi sebuah sistem menjadi komponen-komponen penyusunnya dalam rangka mempelajari lebih jauh bagaimana komponen tersebut ataupun komponen sistem tersebut bekerja dan berinteraksi dengan komponen lainnya untuk satu tujuan tertentu. Nah, dianalisa di sini berarti kita menganalisa secara keseluruhan apakah sistem yang sedang berjalan ini ketika nantinya akan dikembangkan akan berdampak baik ataupun positif untuk kelancaran ataupun kemampuan dari sistem itu. Lalu di sini desain. Nah, sebelum kita melakukan tahap pengembangan, pasti kita merencanakan dulu apa yang namanya desain. Desain ini digunakan untuk pertanyaan how. Jadi bagaimana nantinya sistem ini akan dibuat. Misalkan kalau misalkan web tampilannya akan seperti apa, kalau misalkan kita mengembangkan sistem berupa desktop misalkan nantinya akan seperti apa.
dan sebagainya. Lalu misalkan tidak terkait dengan softwarenya saja, misalkan desain ini juga bisa berhubungan dengan hardwarenya. Jadi hardware ini nantinya akan seperti apakah ataupun disusun cara gimana gitu loh. Desain berkonsentrasi bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain memberikan gambaran rancang bangun atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun atau guideline bagi programmer dalam membuat aplikasi. Nah, jadi desain ini juga nanti akan memberikan gambarannya kepada misalkan si pihak yang akan kita kembangkan sistemnya. Jadi nantinya ini seperti ini, bukan berarti bukan berarti sistemnya yang sudah jadi baru ditampilkan, tetapi kita desainnya dulu nantinya seperti ini, dan nantinya biasanya ada masukan lagi nanti desainnya seperti apa gitu. Nah, contoh desain di sini kemarin saya sempat praktekkan itu seperti ini. Jadi kita buat dulu aja rancangannya sederhana. Misalkan di sini kemarin saya dalam semester kemarin itu ada yang namanya software engineering. Jadi di sana juga mengembangkan juga software gitu. Jadi tahap desainnya dilakukan seperti ini dulu secara sederhana. Jadi di sini gambaran dari sistem ataupun tampilan salah satu menu dari software yang dikembangkan gitu. Misalkan di sini ada menu-menu yang nantinya akan dibuat gitu. Jadi di desainnya seperti ini dulu. Lalu desain sistem juga misalkan ada di database-nya. Jadi database-nya juga harus direncanakan dan didesain seperti apa. Misalkan apa-apa yang dibutuhkannya harus jelas gitu. Database-nya juga harus dipersiapkan dengan baik. Nah, di sini misalkan saya kenapa ada buku tamu, peminjaman dan buku, karena kemarin saya menggunakan perpustakaan sebagai objek pengembangan sistem gitu. Lalu tahap pengembangan. Nah, di sini tahap pengembangan berarti membuat aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Selain aplikasi, buatlah juga buku panduan pengguna aplikasi agar mudah saat melakukan training pada saat implementasi. Nah, jadi di sini pengembangan di sini pada saat melakukan pengembangan tidak hanya menyelesaikan sistemnya saja gitu loh. Tadi disebutkan juga membuat buku panduan. Nah, ini penting ya bagi kita nantinya untuk menjelaskan kepada si klien ataupun yang meminta untuk dikembangkan sistemnya ketika saat kita mendemokannya, karena biasanya kan tidak langsung mengerti gitu. Ketika kita menjelaskan pasti harus berulang-ulang. Nah, buku panduan ini nantinya akan membantu saat ada kendala seperti itu. Lalu di sini di tahap pengembangan ada yang namanya coding. Ya pastilah ketika mengembangkan pasti ada yang namanya coding. Itu juga perakitan hardware. Perakitan hardware di sini berarti hardware apa saja yang diperlukan. Misalkan dari PC, terus komponen pendukung lainnya sesuai dengan sistem yang akan dikembangkan ataupun sistem yang akan dibuat. Testing performa di sini testing ya. Testing di sini berarti mengetes kemampuan dari hasil kita mengembangkan sistem yang sudah ada tadi. Dimana testing ini ada beberapa ya. Yang pertama ada testing performa. Di sini berarti testing performa dari sistemnya itu sendiri, kecepatan dia memproses data dan sebagainya. Lalu testing program logik ataupun sintak ketika kita melakukan suatu aktivitas CRUD, misalkan create, terus update, delete, dan yang lainnya. Ketika dilakukan itu tidak ada sintak yang error. Testing implementasi bisnis, lalu misalkan ketika kita udah beres mengembangkan sistem, apakah jika diimplementasikan langsung pada
kegiatan perusahaan ataupun kegiatan yang bersangkutan tidak memiliki kendala lagi. Terus testing faktor manusia. Nah, testing faktor manusia ini berarti berhubungan dengan user yang nantinya akan digunakan sebagai operator dalam melakukan implementasi. Lalu testing bisnis proses. Nah, lalu ada testing and efisiensi input dan testing output. Berarti efisiensi input ini masukan yang ketika kita memasukkan data terus database ke dalam sistem ini apakah ada kendala ataupun sudah lancar gitu. Dan outputnya ketika kita selesai memproses, kita melakukan output baik itu printing maupun lain-lain, itu tidak ada terjadi kendala. Lalu ada yang namanya implementasi. Di sini ada konversi, pelatihan, dan testing penerimaan. Jadi di sini konversi, pelatihan di sini berarti implementasi dari sistem yang sudah ada. Ketika di launching pasti ada yang namanya pelatihan. Itu pelatihan untuk yang nantinya akan membantu pada proses penggunaan ataupun yang namanya pengoperasian. Testing penerimaan tadi sudah dijelaskan pada saat melakukan testing. Jadi implementasi ini bertitik fokus pada sistem ini sudah bisa digunakan di perusahaan ataupun tempat sistem ini akan digunakan. Lalu yang terakhir ada pengoperasian dan pemeliharaan. Jadi pengoperasian di sini berarti sistem mudah keseluruhan digunakan kembali ataupun sudah selesai pada proses dari pengembangan itu sendiri. Lalu ada pemeliharaannya. Di sini biasanya dilakukan pemantauan pengoperasian, antisipasi gangguan kecil ataupun bug. Lalu lakukan penyempurnaan. Penyempurnaan di sini biasanya pasti dalam sebuah sistem ketika dilakukan testing berjalan normal, pasti kesananya akan ditemukan kekurangan-kekurangan kecil yang bisa diperbaiki secara lebih lanjut gitu. Lalu antisipasi faktor-faktor luar di sini seperti kerusakan sistemnya ada di hardware, misalkan perawatan di hardware, pemasangan antivirus dan lain sebagainya sebagai penjaga dari sistem ini. Dan mungkin materi dari presentasi ini pengembangan sistem informasi cukup sampai di sini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikitnya gambaran untuk pada saat proses pengembangan sistem tersebut. Nah, di sini ada sebuah sistem perpustakaan ya, di mana studi kasusnya saya lakukan di perpustakaan SDIT Insan Kamil Cikarang Utara. Nah, jadi ini adalah tampilan dari sistem yang sudah selesai dikembangkan, di mana pada awalnya sistem ini bahkan hanya bersifat manual. Jadi hanya ada pembukuan saat melakukan pinjam dan meminjam buku di perpustakaan. Jadi dianalisa dulu misalkan kebutuhannya sistem. Ketika misalkan hanya menggunakan sistem yang manual, itu kan pastinya memakan waktu yang sangat lama, terusan akan membutuhkan tenaga yang cukup karena kita setiap hari mencatat buku yang dipinjam ataupun dikembalikan dari siswa. Semuanya dianalisis, terus kita buat rancangan desain yang seperti tadi dijelaskan, terus jadinya nanti akan seperti ini. Ada beberapa bagian di sini buku seperti tabel peminjaman, buku tamu. Ini ada peminjaman. Ini ada menu buku, jadi semuanya sudah terkomputerisasi.
Terus laporan di sini berarti jumlah buku misalkan. Nah, jadi intinya ketika saat melakukan pengembangan sistem, bagaimana sistem itu dikembangkan menuju ke yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat dengan tujuan informasi. Berarti tujuan informasi di sini meningkatkan kualitas dari informasi, lebih cepat misalkan didapatkan, lebih mudah dan lebih efisiensi. Terus dari segi ekonomi juga misalkan asas kemanfaatan dan keuntungannya itu meningkat gitu. Ini kan kalau dari segi ekonomi ketika sistem udah dijadikan seperti ini, setidaknya keuntungan dari tenaga ataupun keuntungan dari waktu itu lebih meningkat. Kontrol. Nah, di sini juga akan lebih terkontrol ya, soalnya jelas gitu. Di sini ada peminjaman dari tanggal pinjam, tanggal kembali, terus harusnya dikembalikan, dan bahkan ketika kelewatan ada apa namanya, peringatannya juga. Jadi untuk tujuan kontrol akan sangat terpenuhi. Efisiensi waktu juga tadi sudah dijelaskan, dan servis pelayanan tentunya seperti ini akan lebih cepat karena kita tidak harus mencatat buku satu per satu gitu. Di sini sudah disediakan database-nya, nama, judul buku, semuanya di sini. Misalkan nama judulnya, pengarangnya sudah ada, statusnya ada, tersedia ataupun tidaknya gitu. Jadi pengembangan sistem itu gambarannya seperti itu. Yang tadinya misalkan sistemnya seperti ini bisa dibilang di-upgrade ke sistem yang baru yang lebih mutakhir dan lebih bermanfaat lagi gitu. Baik teman-teman semuanya, mungkin saya cukupkan saja video penjelasan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun gelar, saya mohon maaf, dan apabila juga penjelasan saya kurang bisa dipahami ataupun banyak yang salahnya, saya juga ucapkan mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.